Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Warisan Getih Leluhur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Warisan Getih Leluhur. Desa Kedungrejo terhampar di antara sawah-sawah hijau yang bergelombang lembut dan hutan jati yang menjulang di kejauhan. Dari jauh, desa itu tampak tenang. Atap rumah-rumah bambu berjejer rapi. Asap tipis mengepul dari dapur dan suara lesung terdengar samar di pagi hari. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan keyakinan yang mengakar kuat di hati warganya. Orang-orang Kedungrejo percaya bahwa nasib seseorang tidak hanya ditentukan oleh perbuatannya, tetapi juga oleh darah yang mengalir di dahinya. Disinilah nama Anjar selalu disebut dengan nada berbisik, seolah menyebutnya terlalu lantang bisa mengundang malapetaka. Sejak kecil ia dicap sebagai anak pesugihan, anak pembawa sial, keturunan orang-orang yang dianggap bersekutu dengan iblis terkutuk. Setiap pagi saat matahari baru muncul dari balik bukit, Anjar kecil sudah bangun sebelum ayam berkokok. Ia membantu kakeknya Mbah Rejo mengisi gentong air dari sumur tua di belakang rumah. Rumah mereka terletak di pinggir desa, agak terpisah dari yang lain, seolah masyarakat Kedungrejo sengaja menjaga jarak. Suatu pagi ketika Anjar membawa timba berisi air, beberapa anak sebaya berlarian melewatinya. Salah satu dari mereka berhenti dan menatap Anjar dengan sinis. Hati-hati, nanti airnya jadi sial kalau disentuh anak itu. Anjar hanya terdiam mendengar perkataan itu. Namun dari jarinya menggenggam tali timba gemetar, sudah menandakan kalau dirinya kesal. Sebenarnya Anjar sendiri juga tidak begitu mengerti mengapa dirinya selalu mendapat perlakuan seperti itu. Kalaupun kedua orang tuanya salah, mengapa harus dirinya yang mendapatkan perlakuan seperti ini? Pertanyaan itulah yang selalu hinggap di pikiran Anjar. Masa kecil Anjar selalu diwarnai bisik-bisik yang tidak pernah berhenti. Di pasar, ibu-ibu menarik anaknya menjauh. Di sawah, para petani berhenti berbincang saat ia lewat. Bahkan suara lesung di balai desa terasa berhenti sejenak setiap kali Anjar melintas. Suatu siang ketika ia pulang dari hutan membawa seikat kayu bakar, sekelompok remaja desa menghadangnya di dekat bedeng tua tempat biasa mereka berkumpul. Salah satu dari mereka menunjuk Anjar dengan ujung bambu. Lihat, anak setan datang. Anjar berhenti. Hatinya terasa sakit mendengar perkataan itu. Aku bukan anak setan. Mereka semua tertawa mengejek Anjar. Salah seorang remaja mendekat dan mendorong bahunya. Kalau bukan anak setan lalu apa? Iblis. Anjar menatap tajam pemuda bernama Baskoro itu. Orang tuamu mati karena pesugihan, Jar. Kamu ini pembawa bala. Anjar menahan diri. Kayu bakar di punggungnya terasa semakin berat. Bukan karena beban fisik, melainkan karena luka di hatinya. Ia memilih berlalu meninggalkan cemoohan yang terus mengejarnya seperti bayangan. Di rumah Mbah Rejo, satu-satunya keluarga yang dimiliki Anjar, menunggunya sambil menyiapkan teh hangat.
Melihat raut wajah cucunya yang tampak murung itu, Mbah Harjo langsung menyadari apa yang terjadi pada Anjar. Dina lagi. Anjar mengangguk. Ia duduk di tikar pandan, menatap cangkir tehnya yang beruap. Mbah Harjo menarik nafas panjang, mencoba menenangkan perasaan cucunya itu. Ya wis, biar saja mereka berkata apa, tidak usah didengarkan. Ingat Jar, sabar itu bukan tanda lemah, sabar itu pondasi. Sampai kapan, Mbah? Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Aku tidak punya teman untuk bermain. Orang-orang selalu mengejekku. Apa aku memang harus menerima ini semua, Mbah? Air mata Anjar tak tertahankan. Kesal, sedih, kesepian menjadi satu di dalam dirinya. Sing sabar Yoli, nek wis wanci nek awakmu bakal ngerti dewe. Alam punya cara sendiri untuk menegakkan keseimbangan. Kata-kata itu selalu terngiang di benak Anjar, meski ia belum benar-benar memahaminya. Malam harinya Mbah Harjo sering duduk di beranda menatap langit yang penuh bintang. Anjar duduk di sampingnya mendengarkan cerita-cerita lama tentang leluhur mereka. Cerita yang tidak pernah diucapkan lantang di depan orang lain. Darah yang mengalir di tubuh ini bukan darah sembarangan, Jar. Maksudnya, Mbah? Di dalam tubuh kita mengalir darah seorang pati kerajaan. Pati kerajaan? Benar. Mungkin belum waktunya aku memberitahu semuanya. Kalau kita tidak sama seperti orang-orang yang suka mengejekmu itu. Bukankah kalau kita keturunan seorang pati kerajaan seharusnya dihormati, Mbah? Tapi kenapa mereka justru sebaliknya? Sejak dulu tidak ada yang mengetahui hal ini selain keluarga kita sendiri, Le. Kelak kau akan tahu semuanya. Untuk saat ini bersabarlah. Mereka yang menghina ataupun mengolok-olok akan menerima ganjarannya. Anjar masih belum memahami maksud perkataan Mbah Harjo. Namun dirinya juga tidak pernah memaksa untuk Mbah Harjo menjelaskannya. Tiap kali Anjar tampak murung, Mbah Harjo selalu mengulang kalimat yang sama, seolah mantra yang tak pernah usang oleh waktu. Ia tak pernah membentak, tak pernah memaksa, hanya berkata lirih namun tegas, agar Anjar bersabar sampai waktunya tiba. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi seorang anak yang tumbuh dengan cemoohan dan tatapan sinis warga desa, sabar bukanlah perkara mudah. Di balik sikap pendiamnya ada sesuatu yang ganjil pada diri Anjar. Sesuatu yang bahkan tidak sepenuhnya ia pahami. Tiap kali amarah menyentuh batasnya, udara di sekelilingnya seperti bergetar tipis, seolah tanah dan angin ikut menahan nafas. Pernah satu hari ketika ejekan anak-anak desa masih terngiang di telinganya, ia melampiaskan kekesalan dengan meninju batang pisang di belakang rumah. Batang itu roboh seketika, bukan retak, bukan sekedar condong, melainkan tumbang seolah dihantam tenaga orang dewasa. Anjar sendiri terdiam melihat tenaganya. Ia tahu itu bukan tenaga biasa. Warga desa tak seorang pun menyaksikan peristiwa itu. Namun dari kejauhan Mbah Harjo melihat semuanya. Lelaki tua itu terpaku di balik pohon kelapa. Wajahnya memucat, tapi di sorot matanya terselip perasaan yang sulit ditebak.
Antara cemas dan bangga, antara takut dan yakin bahwa waktu yang ia tunggu perlahan mendekat. Satu sore ketika matahari condong ke barat dan langit mulai memerah, Anjar duduk sendiri di tepi sungai kecil di dekat hutan. Airnya jernih, mengalir pelan memantulkan wajahnya yang kurus dan murung. Matanya tajam, namun menyimpan kesiapan yang dalam. Ia memandangi bayangannya cukup lama, seolah mencari jawaban yang tak pernah ia temukan di rumah maupun di desa. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun berdesir, riak air membelah bayangan wajahnya. Dan Anjar merasakan ada sesuatu yang berdenyut di dadanya. Bukan sekedar detak jantung, melainkan denyut lain yang terasa lebih dalam, lebih berat, seperti panggilannya tak bersuara. Belum sempat ia memahami perasaan itu, terdengar langkah kaki dari belakang. Anjar tersentak dan segera menoleh. Seorang pemuda seumuran dengannya berdiri beberapa langkah jauhnya. Wajahnya asing, pakaiannya bersih tak seperti kebanyakan anak-anak desa Kedung Rejo. Tatapan Anjar langsung mengeras. Dalam benaknya setiap orang yang mendekat pasti membawa ejekan. Mau apa kesini? Pemuda itu terkejut, jelas tak menyangka sambutan sekeras itu. Maaf kalau aku mengganggumu. Aku tidak bermaksud jahat, hanya ingin melihat-lihat sungai. Ia kemudian duduk di sebelah Anjar tanpa memperdulikan tatapan tajam yang masih terarah padanya. Sudah lama sekali aku tidak menghirup udara desa seperti ini. Kenapa kamu sendirian di sini? Bukan urusanmu. Ia berdiri menepuk debu di celananya, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Pemuda itu hanya memandangi punggungnya yang menjauh, kebingungan dengan sikap yang dingin dan penuh curiga. Namun ia tak mengejar, hanya duduk diam seolah mencoba memahami sesuatu yang tak terlihat. Senja turun perlahan ketika Anjar tiba di rumah. Baharjo sudah duduk di depan pintu, membawa sebakul nasi, jagung, dan sayur sederhana. Wajahnya tampak tenang seperti biasa. Makan dulu, Jar. Anjar menurut. Mereka makan dalam diam, hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin malam yang menyusup di sela dinding kayu rumah tua itu. Setelah selesai, Baharjo menatap cucunya lebih lama dari biasanya. Dengarkan baik-baik. Satu hari nanti kamu akan dihadapkan pada pilihan yang berat. Apapun yang terjadi, jangan biarkan kebencian menguasai hatimu. Anjar mengangguk. Meski di dalam dadanya amarah dan luka lama masih bergejolak. Ia tidak tahu pilihan seperti apa yang dimaksud oleh Baharjo. Tetapi kalimat itu terasa seperti peringatan, bukan sekedar nasihat. Malamnya Anjar terlelap dalam tidur yang gelisah. Ia bermimpi berada di tengah hutan yang gelap. Di wajahnya terpasang sebuah topeng merah berkilau dalam kegelapan. Dari balik topeng itu ia merasakan kekuatan mengalir deras, seperti sungai yang meluap setelah hujan panjang. Tanah bergetar di bawah kakinya, dan suara samar-samar memanggil namanya dari segala arah. Ia terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi dahinya. Di sampingnya Baharjo sudah duduk bersila, seolah mengetahui saat cucunya membuka mata. Bermimpi lagi. Anjar hanya mengangguk. Baharjo menatap api lampu templok yang hampir padam. Tak perlu dihiraukan, tidurlah lagi. Anjar tak membantah, meski hatinya penuh tanda tanya. Ia merasa hidupnya tidak akan selamanya seperti ini.
sebagai anak yang dikucilkan dan dipandang rendah. Di luar angin malam berdesir membawa bisik yang tak kasat mata. Desa Kedung Rejo terlelap dalam sunyi. Namun sesuatu di dalam darah Anjar perlahan bangkit. Sesuatu yang belum memiliki nama tetapi kekuatannya terasa nyata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Pagi datang bersama embun di ujung daun dan kokok ayam dari kejauhan. Rumah kayu tua itu selalu terasa hidup. Bukan sekedar tempat berteduh, melainkan saksi bisu dari garis keturunan yang menyimpan rahasia panjang. Anjar bangun sebelum fajar, menimba air, menyapu halaman, menyiapkan kayu bakar. Baharjo meski tubuhnya renta tetap duduk tegap di depan bambu, memperhatikan cucunya dengan mata yang tak pernah benar-benar lengah. Pelan-pelan saja, Jar. Anjar hanya tersenyum tipis. Bekerja adalah caranya meredam pikiran dari ejekannya masih sering ia dengar, meski tidak lagi ia tangkapi. Setelah pekerjaan rumah selesai, mereka menuju kebun kecil di belakang rumah. Tanahnya tidak terlalu subur, tapi cukup untuk menanam singkong, pisang, dan jagung. Di sanalah Anjar merasa lebih tenang. Angin dingin dan dedaunan tidak pernah menghakimi. Namun seiring waktu, perasaan ganjil itu semakin sering datang. Anjar merasa seperti ada yang mengawasinya. Bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam. Tiap kali ia menoleh untuk memastikan tidak ada siapapun di sana. Perasaan itu paling kuat ketika ia melewati satu ruangan di sudut rumah. Pintu kayunya selalu tertutup rapat. Sejak kecil Mbah Rejo melarangnya masuk, bahkan sekedar mengintip. Larangan itu tidak pernah disertai penjelasan. Hanya tatapan serius yang membuat Anjar tak berani membantah. Kini tiap kali ia berdiri di depan pintu itu, denyut di dadanya kembali terasa. Seolah ada sesuatu di balik sana yang mengenal dirinya lebih dulu. Menunggu dengan sabar, sama seperti Mbah Rejo yang selalu berkata menunggu sampai waktunya tiba. Senja turun perlahan di atas ladang-ladang kering di pinggir desa Kedung Rejo. Cahaya matahari yang memerah menyusup di sela-sela bedeng tua tempat para petani biasa beristirahat. Bedeng itu berdinding papan kasar, beratap seng berkarat, dan selalu menjadi tempat berkumpul anak-anak desa menjelang malam. Di sanalah ejekan sering lahir, dan di sanalah harga diri kerap dipertaruhkan. Anjar melangkah melewati jalan setapak dengan kepala sedikit tertunduk. Ia berniat mengambil kayu bakar di sekitar ladang sebelum malam benar-benar turun. Namun langkahnya terhenti ketika suara tawa yang dikenalnya terdengar dari arah bedeng. Lihat siapa yang datang. Suara itu terdengar nyaring dan sengaja diperkeras. Baskoro sendiri di depan bedeng dengan 6 anak lainnya di belakangnya. Tatapan mereka seragam, meremehkan dan penuh tantangan. Anjar tak menjawab, ia berusaha melewati mereka. Tapi Baskoro menghadang, menepuk pundaknya cukup keras hingga tubuh Anjar terdorong setengah langkah ke belakang. Mau kemana anak setan? Beberapa anak lain tertawa. Salah seorang mendorong punggung Anjar. Dorongan itu kecil, tetapi cukup untuk membangkitkan bara yang selama ini ia tahan. Dadanya kembali berdenyut seperti saat di tepi sungai. Udara di sekitar terasa lebih berat. Aku tidak ingin mencari masalah, tapi masalah selalu mencari kau. Itulah titik ketika kesabaran yang selalu dinasehatkan Mbah Rejo terasa rapuh. Untuk pertama kalinya Anjar tidak hanya diam. Ia membalas dorongan itu dengan pukulan yang cukup keras hingga salah satu anak terhuyung dan jatuh ke tanah.
mereka seketika terhenti. Baskoro terkejut, tetapi amarahnya justru membesar. Berani kau melawan? 7 orang mengepung Anjar. Ia mencoba bertahan menepi satu pukulan, menghindari tendangan, bahkan sempat mendorong 2 anak hingga mundur. Namun jumlah tak pernah berpihak pada keberanian. Pukulan datang bertubi-tubi, siku menghantam rusuknya, lutut menendang perutnya. Dunia terasa berputar, tetapi Anjar masih berusaha berdiri. Hingga akhirnya Baskoro mengambil sepotong kayu di sudut bedeng. Tanpa ragu ia mengayunkannya ke arah kepala Anjar. Bunyi benturan terdengar tumpul. Pelipis Anjar robek. Darah mengalir hangat melewati alisnya. Pandangan Anjar mulai buram. Suara tawa berubah menjadi kemajau yang tak jelas. Lututnya lemas, tubuhnya ambruk ke tanah berdebu. Di sela-sela kesadarannya memudar, ia melihat seseorang menerobos kerumunan. Sudah, cukup! Anjar tak mampu melihat jelas wajahnya. Hanya bayangan tubuh yang berdiri di antara dirinya dan Baskoro. Beberapa anak mundur, mungkin terkejut oleh keberanian orang asing itu. Dunia makin gelap. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ia merasakan seseorang menopang tubuhnya. Ketika Anjar membuka matanya, langit-langit rumah yang asing terlihat samar di atasnya. Kepalanya terasa berat dan berdenyut nyeri. Ia mencoba bergerak, tetapi rasa sakit di pelipis membuatnya meringis. Sebuah perban melilit kepalanya. Kau sudah sadar? Anjar menoleh perlahan. Pemuda yang ia lihat di tepi sungai duduk di kursi kayu, menatapnya dengan wajah lega. Sorot matanya tak mengejek, tak pula merendahkan. Aku di mana? Di rumah aku, tidak jauh dari ladang. Kau pingsan cukup lama. Lukamu tidak dalam, tapi darahnya banyak. Anjar terdiam. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Bayangan kayu yang diayunkan Baskoro terlintas jelas, selalu sosok yang membelanya. Kau yang di sungai. Namaku Arjun. Dan kau Anjar, bukan? Bagaimana kau tahu? Desa kecil seperti ini tidak sulit untuk mengenal seseorang. Aku mendengar tentangmu, tapi mendengar dan melihat sendiri ternyata berbeda. Anjar menunduk. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Biasanya diikuti cibiran, namun Arjun tidak melanjutkan dengan ejekan. Ia justru menyodorkan segelas air. Minum dulu, tubuhmu butuh tenaga. Anjar menerima gelas itu dengan ragu. Sejak kecil ia tidak pernah benar-benar memiliki teman. Setiap kebaikan terasa mencurigakan. Setiap senyum terasa seperti awal dari hinaan. Namun tidak ada nada palsu dalam suara Arjun. Kenapa kau menolongku? Karena mereka salah, dan karena kau tidak seburuk yang mereka katakan. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Anjar rasanya seperti sesuatu yang asing namun hangat. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dadanya yang tadi dipenuhi amarah kini justru terasa ringan. Aku tidak pandai berteman. Kebetulan, aku juga tidak terlalu pandai. Jadi mungkin kita seimbang. Anjar menatapnya lebih dalam. Untuk pertama kalinya ia tidak melihat tatapan merendahkan di mata seseorang yang seumur dengannya. Hanya ketulusan yang tenang. Di luar rumah cahaya senja telah benar-benar menghilang, digantikan gelap yang perlahan menyelimuti desa. Namun di dalam hati Anjar ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Rasa sakit di kepalanya masih terasa,
Luka di pelipisnya masih perih. Tetapi untuk pertama kalinya sejak lama ia tidak merasa sendirian. Peristiwa di bedeng sore itu memang mematahkan sisa harga diri yang selama ini ia pertahankan dengan diam. Ia kalah, dihajar di depan banyak mata. Namun di balik kekalahan itu ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Seorang teman yang berdiri di sisinya bukan karena takut, bukan karena iba, melainkan karena pilihan. Dan bagi Anjar, itu lebih berharga dari sekedar kemenangan. Langit telah gelap ketika Anjar melangkah pulang dari rumah Arjun. Angin malam menyentuh perban di pelipisnya, menimbulkan rasa perih yang masih berdenyut. Namun anehnya langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Rasa sakit di tubuhnya tidak mampu menenggelamkan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dadanya. Barajo sudah berdiri di depan rumah ketika Anjar tiba. Wajah lelaki tua itu menegang begitu melihat perban dan memar di lengan cucunya. Ia segera mendekat, menahan bahu Anjar dengan tangan yang mulai keriput namun masih kuat. Siapa yang melakukan ini? Baskoro dan yang lain. Ia menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin juga nasihat tentang kesabaran seperti biasa. Namun kali ini sebelum Barajo berkata apapun, Anjar lebih dulu melanjutkan. Tapi aku tidak sendirian, Bah. Maksudmu? Anjar menceritakan semuanya, tentang pengeroyokan di bedeng, tentang kayu yang menghantam pelipisnya, dan tentang seorang pemuda yang berdiri membelanya, tentang bagaimana ia terbangun di rumah yang asing, dan tentang nama Arjun yang kini terasa tidak asing lagi di telinganya. Ada anak yang mau berteman denganku, Mbah. Barajo terdiam beberapa saat. Raut cemas di wajahnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut. Terkejut? Ya. Tetapi juga lega. Namanya Arjun. Anjar mengangguk. Syukurlah tidak semua orang melihatmu dengan mata yang sama seperti warga desa ini. Yang membuat Barajo semakin heran bukanlah luka di tubuh Anjar, melainkan wajah cucunya yang malam itu tidak lagi murung. Tak ada sorot dendam seperti biasanya setelah ia diperlakukan tidak adil. Yang ada justru cahaya kecil yang jarang terlihat. Cahaya harapan. Sejak hari itu Anjar dan Arjun hampir tak terpisahkan. Mereka bertemu tiap pagi atau sore. Kadang di kebun belakang rumah, kadang di tepi sungai tempat pertama kali mereka berbicara. Arjun bukan hanya teman yang pandai berbicara dengan tenang. Ia juga ternyata mahir dalam ilmu bela diri. Gerakannya cepat dan terukur, bukan sekedar berani. Satu sore ketika Baskoro dan dua temannya mencoba menghalangi jalan Anjar lagi, Arjun hanya berdiri di sampingnya tanpa banyak bicara. Tatapannya tenang, tubuhnya tegap. Ketika salah satu dari mereka mencoba mendorong Anjar, Arjun menepis tangan itu dengan gerakan singkat namun tegas. Tak ada perkelahian besar, hanya beberapa langkah yang membuat Baskoro dan kawan-kawannya menyadari bahwa kali ini mereka tidak berhadapan dengan anak yang bisa dipermainkan. Aneh, kenapa mereka seperti segan denganmu, Arjun? Padahal mereka ramai dan kita hanya berdua. Entahlah, mungkin mereka trauma. Yang tidak Anjar ketahui adalah sewaktu Arjun membela Anjar, dirinya sempat berkelahi dengan Baskoro dan teman-temannya. Namun seperti yang sudah Anjar ketahui dari cerita Arjun, kalau dirinya mahir dalam ilmu bela diri, jadi tidak heran Baskoro dan teman-temannya tampak segan pada Arjun.
Sejak saat itu tidak ada lagi ejekan terang-terangan jika Anjar berjalan bersama Arjun. Bukan karena mereka tiba-tiba berubah baik, melainkan karena ada batas yang tak berani mereka lewati. Namun yang lebih penting dari perlindungan fisik adalah percakapan-percakapan mereka di tepi sungai. Di sanalah Anjar sering membuka isi hatinya. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan kepada siapapun selain Barjo. Aku ini pembawa sial. Sejak kecil orang-orang bilang begitu. Orang tua aku pergi. Aku dijauhi, mungkin ya memang ada yang salah denganku. Arjun mengambil batu kecil dan melemparkannya ke sungai, menciptakan riak yang memecah bayangan langit. Kalau kau pembawa sial, mengapa aku justru merasa beruntung bertemu denganmu? Orang-orang sering takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Kau berbeda, Jar. Itu saja, bukan sial, bukan kutukan. Anjar terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti menyingkirkan kabut tebal yang selama ini menutupi pikirannya. Senja itu lebih sunyi dari biasanya. Langit memerah seperti luka yang belum sembuh. Dan suara air sungai mengalir pelan seolah ikut mendengarkan keluh kesah yang tertahan. Anjar menunduk. Tangannya meremas rumput liar di tepi sungai. Jun, apakah menurutmu Tuhan itu adil? Kenapa kau bertanya begitu? Kalau Tuhan adil, kenapa hidupku begini? Sejak kecil aku ditinggal. Orang-orang menganggapku pembawa sial. Aku dijauhi, dihina. Bahkan untuk sekedar berjalan di desa ini pun rasanya seperti orang asing. Kalau Tuhan adil, kenapa aku tidak diberi kehidupan seperti anak-anak lain? Sunyi sesaat. Hanya suara burung pulang ke sarang. Arjun mengambil segenggam pasir, membiarkannya jatuh perlahan dari sela jarinya. Jar, kau lihat sungai ini? Air yang mengalir di sini, kalau kau tanya padanya apakah ia adil, mungkin ia akan diam. Karena air tidak pernah memilih jalan yang mudah. Ia selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apa maksudmu? Air tidak mengeluh karena harus turun ke bawah. Justru karena ia mau turun, ia bisa sampai ke laut. Ia bisa menjadi lebih besar. Kadang Tuhan membentuk seseorang seperti seorang pandai besi menempa besi. Besi yang biasa dipukul sekali dua kali sudah retak. Tapi besi yang ingin dijadikan pedang dipukul berkali-kali. Dipanaskan sampai merah, dingin, dipukul lagi. Jadi aku ini sedang dipukul-pukul. Mungkin sedang ditempa. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Adil bukan berarti semua orang mendapatkan jalan yang sama. Adil itu setiap orang diberi jalannya sesuai dengan kekuatannya. Tapi aku lelah. Wajar. Bahkan pohon besar pun butuh waktu bertahun-tahun sebelum akarnya cukup kuat menahan badai. Kau tahu kenapa pohon besar itu tidak mudah tumbang? Karena akarnya kuat. Karena akarnya tumbuh dalam diam, dalam gelap, di bawah tanah yang tak terlihat siapa-siapa. Mungkin hidupmu sekarang seperti akar itu, Jar. Tak terlihat, tak dipuji, bahkan diinjak orang. Tapi justru disitulah kekuatanmu sedang tumbuh. Aku tidak merasa kuat. Karena kau masih melihat dirimu dengan mata orang-orang yang membencimu. Coba lihat dirimu dari sudut pandang yang berbeda. Kau tetap bertahan,
Kau tidak menjadi jahat meski diperlakukan buruk. Kau masih bisa peduli. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Anjar terdiam lama. Kata-kata itu seperti menghangatkan sesuatu di dalam dadanya. Kalau Tuhan adil, mungkin keadilannya bukan selalu berupa kebahagiaan sekarang, tapi berupa tujuan besar yang belum kau lihat. Tujuan. Bayangkan kau sedang berjalan di hutan yang gelap. Kau hanya bisa melihat beberapa langkah di depanmu. Kau merasa tersesat. Tapi orang yang berdiri di atas bukit bisa melihat seluruh jalan setapak. Ia tahu kemana arahmu sebenarnya. Kita ini seperti orang di dalam hutan. Kita hanya melihat gelapnya sekarang. Tuhan seperti yang berdiri di atas bukit itu. Lalu apa aku harus terus diam saja menerima semuanya? Tidak. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima itu memahami bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Tapi masa depan, hal itu masih bisa dibentuk. Dan masa depanmu tidak ditentukan oleh omongan Baskoro. Tidak juga oleh label pembawa sial. Masa depanmu ditentukan oleh siapa kau memilih menjadi. Kalau suatu hari nanti kau berdiri lebih tinggi dari mereka semua, kau akan mengerti kenapa jalanmu tidak pernah mudah. Kenapa kau begitu yakin? Karena orang yang diuji paling keras biasanya menyimpan sesuatu yang paling berharga. Hati Anjar belum sepenuhnya sembuh. Luka-luka itu masih ada. Tapi kini di antara retakan itu tumbuh sesuatu yang baru. Harapan. Dan di tepi sungai senja itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama Anjar merasa Tuhan mungkin sedang menulis sesuatu yang belum ia pahami. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum lebih lebar. Terima kasih, Jun. Jangan berterima kasih pada aku. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Kau masih bertahan. Hari-hari itu menjadi masa yang belum pernah Anjar rasakan sebelumnya. Ia belajar tertawa tanpa rasa waspada. Ia belajar berjalan tanpa selalu menunduk. Bahkan denyut aneh di dadanya yang sering muncul kini terasa lebih terkendali. Seolah keberadaan Arjun membuatnya lebih tenang. Namun kebahagiaannya datang tiba-tiba, seringkali tidak tinggal lama. Suatu sore ketika mereka duduk seperti biasa di tepi sungai, Arjun tampak lebih pendiam dari biasanya. Tatapannya tidak sepenuhnya tertuju pada aliran air, melainkan pada sesuatu yang jauh di pikirannya. Ayahku mendapatkan dinas di kota. Dinas? Iya, kami harus pindah dalam waktu dekat. Kalimat itu terasa lebih keras daripada pukulan kayu yang pernah menghantam pelipisnya. Anjar tidak langsung menjawab, ia hanya menatap sungai, mencoba mencerna kenyataan yang tiba-tiba mengubah segalanya. Jadi kau akan pergi? Aku tidak punya pilihan. Tapi itu bukan akhir segalanya. Bagi Arjun mungkin bukan akhir, namun bagi Anjar yang baru saja merasakan arti memiliki seorang teman, kepergian itu seperti mengulang kesepian yang selama ini menghantuinya. Aku tidak ingin kembali seperti dulu. Kau tidak akan kembali seperti dulu, karena sekarang kau tahu siapa dirimu, dan kau tahu bahwa tidak semua orang memusuhimu. Apa suatu hari kita akan bertemu lagi, John? Tentu saja. Kau adalah temanku. Angin senja berembus pelan, membawa suara gemericik air dan perasaan yang sulit dijelaskan.
Di dalam hati Anjar sesuatu kembali bergetar. Bukan karena amarah, melainkan karena kehilangannya belum benar-benar terjadi, tetapi sudah terasa. Pertemanan mereka memang singkat, namun cukup untuk mengubah cara Anjar memandang dirinya sendiri. Kepergian Arjun bukan sekedar perpisahan, melainkan titik yang akan mendorong Anjar untuk melangkah ke arah yang belum ia pahami. Dan tanpa ia sadari, babak baru dalam hidupnya sedang bersiap terbuka. Lebih besar, lebih berat, dan jauh lebih menentukan dari sekedar ejekan di sebuah bedeng saat senja. Kepergian Arjun mengembalikan hari-hari Anjar kepada wajah lama yang tidak pernah benar-benar pergi. Kesepian kembali menempel seperti bayangan. Hinaan muncul lagi tanpa ragu, dan ejekan terdengar lebih nyaring karena kini ia tahu bagaimana rasanya memiliki lalu kehilangan. Desa Kedung Rejo kembali menjadi tempat yang dingin baginya. Setiap langkah terasa lebih berat. Setiap tatapan seolah menagih sesuatu yang tak pernah ia punya. Dalam diam, Anjar mulai mempertanyakan keadilan. Mengapa orang-orang lain bisa tertawa lepas, sementara kebahagiaannya hanya singgah sebentar lalu direnggut tanpa pamit? Amarah itu tak meledak, tapi mengendap. Ia berjalan lebih sering dengan kepala tertunduk, bekerja tanpa banyak bicara, dan menelan ketir sendirian. Tiap sore ia melewati bedeng yang sama, kini tanpa Arjun di sisinya. Baskoro dan kawan-kawannya kembali berani melontarkan sindiran. Meski tidak lagi berani mendekat, Anjar menahan semuanya. Namun di dalam dadanya, denyut yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi gelisah. Hingga suatu kejadian mengembalikan gejolak amarah dendam yang sudah terobati oleh Arjun. Pada satu pagi yang tampak biasa, ketika embun masih menggantung di udara dan udara dingin menyelinap dari selautan jati, Mbah Rejo pergi ke sumur seperti biasa. Anjar tengah memotong kayu di halaman ketika suara timba yang jatuh terdengar memantul ke dalam sumur, diikuti bunyi tubuh yang menghantam batu. Ia berlari tanpa pikir panjang. Di bibir sumur ia melihat Mbah Rejo tergeletak tak bergerak, setengah tubuhnya terendam air. Anjar berteriak memanggil namanya. Suaranya pecah oleh panik. Dengan tenaga yang entah dari mana datangnya, ia menarik tubuh renta itu naik. Air menetes dari bagian Mbah Rejo. Wajahnya pucat, napasnya lemah. Ketika Mbah Rejo akhirnya membuka mata dengan susah payah, bibirnya bergerak lirih. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Sebuah bisikan yang membuatnya lengah, membuat kakinya terpeleset. Sejak hari itu tubuh Mbah Rejo tidak lagi sama. Ia terbaring, tak sanggup berdiri. Nafasnya pendek dan sering terputus oleh batuk. Anjar merawatnya siang dan malam, menimba air sendiri, memasak seadanya, dan menahan tangis di sudut-sudut rumah. Dunia yang sempit kini menyempit lagi. Ia sadar satu-satunya keluarga yang ia miliki sedang perlahan menjauhi dirinya. Dan ketakutan itu menekan lebih kuat dari ejekan manapun. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin berdesir pelan dan lampu tembok hampir padam, Mbah Rejo memanggil Anjar mendekat. Sorot matanya tenang tetapi dalam. Le, jangan biarkan sedih mematahkan langkahmu. Hidup ini berat. Ya, tapi berat bukan alasan untuk berhenti. Aku takut, Mbah. Aku hanya punya Mbah Rejo. Kau punya dirimu sendiri dan kau punya amanah.
mengalihkan pandangannya ke arah sudut rumah, ke pintu ruangan yang selalu tertutup rapat. Jaga baik-baik warisan yang ada di ruangan itu. Jangan kau buka tanpa kesiapan. Jangan pula kau biarkan jatuh ke tangan yang salah. Anjar mengangguk. Meski dadanya terasa sesak, ia ingin bertanya, tapi tatapan Barjo menahannya. Waktumu akan datang. Saat itu tiba, kau harus memilih. Tetap berjalan meski gelap atau membiarkan gelap menelanmu. Malam itu, Anjar duduk lama di samping pembaringan, mendengarkan nafas Barjo yang kian lemah. Ia mengikat sumpah di dalam dirinya sendiri, tak akan meninggalkan, tak akan mengkhianati amanah, tak akan lari dari takdir yang terasa kian mendekat. Fajar belum sepenuhnya meregah ketika nafas Barjo akhirnya terhenti. Malam sebelumnya masih menyisakan harapan tipis di mata Anjar. Tetapi pagi itu hanya ada sunyi yang ganjil. Tubuh renta itu terbaring kaku di dipan bambu. Wajahnya damai seolah sedang tidur lebih dalam dari biasanya. Anjar duduk di sampingnya cukup lama menunggu dada itu kembali naik turun. Namun tak ada lagi gerak. Tak ada lagi bisikan nasihat yang pelan. Bangun, Mbah. Rumah kayu tua itu terasa lebih luas dan kosong dari sebelumnya. Dinding yang dulu menjadi saksi tawa kecil dan petua hangat kini memantulkan kesunyian yang menekan. Anjar menutup mata Barjo dengan tangan gemetar. Ia tak menangis saat itu juga. Duka itu terlalu besar untuk langsung tumpah. Ia justru membeku di dalam dada. Menjelang siang, Anjar berjalan ke rumah-rumah warga. Ia mengetuk beberapa pintu, menyampaikan kabar bahwa Barjo telah tiada. Sebagian membuka pintu hanya separuh, sebagian lagi pura-pura sibuk. Tatapan mereka datar. Bahkan ada yang terdengar berbisik pelan seolah kematian itu bukan kehilangan, melainkan sekedar peristiwa yang tidak perlu disambut empati. Kami sedang ada urusan. Maaf, kami tidak bisa membantu. Tak satu pun yang menawarkan tenaga. Tak satu pun yang bersedia mengangkat keranda. Anjar berdiri cukup lama di tengah jalan desa, menyadari bahwa kesepian yang selama ini ia rasakan kini menjadi nyata sepenuhnya. Ia kembali ke rumah dengan langkah berat, tetapi matanya kering. Menjelang sore ia memandikan jenazah Barjo seorang diri. Air yang ia timba dari sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Tangannya bergerak hati-hati mengingat bagaimana dulu Barjo mengajarinya membersihkan diri dengan tertib. Kini ia melakukan semuanya tanpa tuntunan. Ia mengkafani tubuh itu dengan kain sederhana yang tersisa, merapikan lipatan-lipatannya sebaik mungkin meski jari-jarinya gemetar. Ketika matahari condong ke barat, Anjar memanggul tubuh kakeknya menuju tanah pemakaman kecil di pinggir desa. Tak ada lantunan doa bersama. Tak ada langkah-langkah yang mengiringi. Hanya suara nafasnya sendiri dan dari tanah yang terinjak. Beberapa warga memandang dari kejauhan, tetapi tidak satu pun mendekat. Ia menggali liang lahat dengan cangkul tua. Setiap ayunan terasa seperti menghantam dadanya sendiri.
Nada yang keras seolah menolak dibuka. Keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Tapi ia tak berhenti. Ketika lubang itu akhirnya cukup dalam, ia menurunkan tubuh Mbah Rejo perlahan, menahan isak yang sejak tadi tertahan. Maafkan aku kalau belum bisa jadi cucu yang baik. Tak ada jawaban selain desir angin sore yang melintas di antara pepohonan. Anjar menimbun tanah itu kembali seorang diri. Setiap skop yang jatuh terasa seperti menutup bagian terakhir dari hidupnya yang masih hangat. Saat gundukan itu rapi, ia berdiri memandangnya cukup lama. Bibirnya bergerak mengucap doa seadanya. Doa yang ia ingat dari potongan-potongan nasihat yang pernah ia dengar. Ia pulang ke rumah yang kini sepenuhnya kosong. Tak ada suara batuk di malam hari. Tak ada petua sebelum tidur. Hanya angin yang menyusup dari celah dinding, membawa dingin yang berbeda dari biasanya. Anjar duduk di depan pintu ruangan yang selama ini dilarang ia masuki. Tatapannya kosong. Tapi di balik kekosongan itu ada bara yang mulai menyala. Kenapa? Gumamnya lirih bukan pada siapa-siapa. Mungkin pada Tuhan yang tadi ia rasa tak adil. Amarah, duka, dan kehampaan berputar di dalam dirinya seperti pusaran yang tak menemukan tepi. Ia tak lagi memiliki siapapun untuk menahannya. Tak ada lagi suara yang mengingatkan agar bersabar. Tak ada lagi tangan renta yang menggenggam bahunya ketika ia goyah. Malam itu untuk pertama kalinya, Anjar tak merasa takut pada gelap. Gelap justru terasa akrab, seperti sesuatu yang memahami perasaannya. Di luar desa Kedung Rejo kembali terlelap tanpa peduli bahwa seorang anak telah menguburkan satu-satunya keluarga tanpa doa yang layak. Dan di dalam rumah kayu tua itu, seorang anak yang kehilangan segalanya mulai berdiri tanpa jangkar moral terakhirnya. Sendiri, terluka dan perlahan berubah. Anjar merebahkan tubuhnya di lantai beralas tikar, memandang langit-langit yang gelap tanpa benar-benar ingin memejamkan mata. Terlintas di benaknya apakah dirinya harus mati saja agar hidupnya tenang. Namun entah dari mana asalnya angin sejuk membuat matanya terasa berat, membuat Anjar terlelap dalam tidur yang tak tenang. Dalam mimpinya ia berdiri di sebuah tanah lapang yang asing. Langit di atasnya hitam pekat tanpa bintang. Udara terasa berat, seolah tiap tarikan nafas membawa bebannya tak terlihat. Dari kejauhan terdengar langkah perlahan mendekat. Tubuhnya terbungkus kain gelap dan di wajahnya terpasang topeng panji hitam yang mengkilap dalam kegelapan. Anjar tak bisa bergerak. Kakinya seakan tertanam di tanah. Waktumu telah tiba. Getih luhur dalam darahmu sudah waktunya dibangkitkan. Siapa kamu? Kau tidak perlu takut. Aku adalah leluhurmu. Leluhur? Aku tahu kau menghadapi hidup yang berat. Sosok bertopeng panji hitam itu berdiri hanya beberapa langkah dari Anjar. Kain gelapnya berkibar perlahan seolah menyatu dengan bayangan. Kau masih terlalu polos. Kau masih percaya bahwa kesabaran akan selalu berbuah manis. Apa maksudmu? Pria
bertopeng itu tertawa pelan. Suaranya bergema, kosong, tanpa kehangatan. Kau pikir dunia ini peduli pada kebaikanmu? Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba bayangan di tanah bergerak. Di dalam kegelapan itu Anjar melihat potongan-potongan hidupnya. Ejekan anak-anak desa, tatapan jijik orang dewasa. Pintu yang tertutup ketika ia lewat. Lihatlah, berapa kali kau menunduk, berapa kali kau menahan tangis agar terlihat kuat. Kesedihanmu bukan kebetulan, kesepianmu bukan ujian. Itu adalah cara dunia menunjukkan posisimu. Berhenti! Kau berjalan di desa itu seperti bayangan. Tak diinginkan, tak dianggap, bahkan ketika kau diam mereka tetap menyalahkanmu. Bayangan di tanah berubah lagi. Kini terdengar suara tawa Baskoro dan kawan-kawannya menggema memegahkan telinga. Pembawa sial! Anak tidak jelas asalnya. Suara-suara itu berputar mengelilinginya. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan hinaan mereka, tapi kenyataan bahwa tak seorang pun benar-benar membelamu. Hadapilah kenyataan. Di dunia ini tak semua keinginanmu akan terkabul. Kalau kau hidup lebih lama lagi, kau akan sadar kalau hidup tidak lebih dari kesedihan, penderitaan, dan kekosongan. Anjar hanya diam. Ia tidak mengerti maksud perkataan pria bertopeng panji hitam yang mengaku leluhurnya itu. Dengarkanlah, di setiap tempat di dunia ini, di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Saat kau mengerti tentang kebahagiaan, kau juga harus mengerti tentang penderitaan. Keinginan egois mengatasnamakan kebahagiaan menghasilkan iri hati. Demi keberhasilan yang ingin dicapai, penderitaan pun akan muncul. Ini adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Sosok bertopeng itu melangkah lebih dekat. Di balik topeng hitamnya tak terlihat mata, namun Anjar merasakan tatapannya menembus hingga ke dadanya. Hidupmu akan berubah. Mereka yang menghina, yang menginjak harga dirimu, mereka akan menerima ganjarannya. Kata-kata itu berulang, bergema seperti doa yang terbalik menjadi kutukan. Getih luhur, ganjaran. Waktu telah tiba. Suara itu makin keras hingga terasa memenuhi kepalanya. Tanah di bawah kakinya bergetar dan dari kejauhan terdengar tawa samar yang tak ia kenali. Anjar terbangun dengan nafas memburu. Keringat dingin membasahi lehernya. Ruangan masih gelap. Hanya cahaya bulan yang menyelinap dari celah dinding.
Namun gema suara dalam mimpi itu belum hilang. Waktumu telah tiba. Belum sempat ia menenangkan diri, terdengar bunyi pelan dari sudut rumah. Bunyi kayu bergesek seperti sesuatu yang bergerak pelan namun pasti. Anjar menoleh ke arah ruangan yang disebut Mbah Rejo sebagai tempat warisan keluarga. Suara itu datang dari sana. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berdiri perlahan, langkahnya terasa berat namun tak tertahan. Pintu ruangan itu kini tampak berbeda, seolah menunggunya. Tangan Anjar menyentuh gagang pintu yang dingin. Untuk sesaat ia teringat pesan terakhir Mbah Rejo. Jangan buka tanpa kesiapan. Namun kini tak ada lagi yang bisa menahannya. Ia mendorong pintu itu perlahan. Aroma kayu tua dan debu menyambutnya. Ruangan itu sempit. Hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari celah atap. Di tengah ruangan terletak sebuah peti kayu tua. Peti itu bergetar halus, akan ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Anjar menelan ludah. Getaran itu nyata. Ia melangkah mendekat, lututnya terasa lemas namun pikirannya justru semakin jernih. Suara dalam mimpinya kembali terngiang. Buka gerbangnya. Tangannya menyentuh permukaan peti. Kayunya dingin, tetapi denyut halus terasa dari dalam. Dengan satu tarikan nafas panjang ia membuka penutupnya. Di dalam peti itu terbaring sebuah topeng. Topeng kelana merah. Warnanya menyala meski dalam gelap. Ukirannya tegas, sorot matanya tajam seolah hidup. Garis-garis pada wajah topeng itu memancarkan aura yang sulit dijelaskan, antara keagungan dan amarah yang terpendam. Anjar terpaku, ia merasa topeng itu menatapnya balik. Pakai, bangkitkan yang telah lama tertidur. Tidak. Namun bisikan itu semakin kuat, mengingatkannya pada ejekan, pada tubuh renta yang ia kuburkan sendiri pada pintu-pintu yang tertutup saat ia meminta pertolongan. Amarah yang selama ini ia tahan mulai merayap naik. Topeng itu tiba-tiba bergetar. Peti kayu berderit. Sebelum Anjar sempat berpikir lebih jauh, topeng itu terangkat perlahan, seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata. Ia terhuyung mundur, tetapi tubuhnya seperti membeku. Dalam satu gerakan cepat yang tidak bisa ia hindari, topeng itu melesat dan melekat di wajahnya. Dingin menyentuh kulitnya, lalu berubah menjadi panas yang menjalar ke seluruh tubuh. Anjar mencoba melepaskannya, tetapi topeng itu seolah menyatu dengan wajahnya. Nafasnya memburu, penglihatannya berubah kemerahan. Ia merasakan sesuatu mengalir deras dalam darahnya. Lebih kuat dari sekedar amarah, lebih dalam dari sekedar duka. Di dalam gelap ruangan itu suara tawa samar kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Getih luhur telah dibangkitkan. Apa yang kau lakukan padaku? Gumamnya lirih meski tak ada jawaban selain gema nafasnya sendiri. Lalu tubuhnya tiba-tiba mematung. Kedua lengannya kaku di sisi tubuh. Jari-jarinya menegang, ia tidak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Dari balik topeng kelana merah itu, sesuatu mengalir deras, seperti sungai yang jebol dari bendungan.
Denyutnya keras menghantam pembuluh darah, memaksa jantungnya berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Bayangan demi bayangan melintas di kepalanya. Tawa Baskoro di bedeng. Pintu-pintu yang tertutup saat ia meminta pertolongan. Tubuh Mbah Rejo yang terbaring tanpa bantuan siapapun. Semua itu berputar menjadi satu, lalu meledak dalam satu rasa yang sama. Dendam. Tiba-tiba tubuhnya terempas ke belakang. Sebuah ledakan tenaga memancar dari dalam dirinya, membuat peti kayu di depannya terbalik dan dinding ruangan bergetar. Nafasnya kini bukan lagi milik anak lelaki yang sering menunduk, melainkan seperti embusan makhluk buas yang lama terkurung. Otot-otot di lengannya menegang, urat-uratnya tampak lebih jelas. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Bukan sekedar kuat, tetapi liar dan tak terkendali. Di balik topeng itu sorot matanya yang tersembunyi terasa membara. Suara bisikan kembali hadir. Kali ini lebih halus namun lebih dalam. Mereka telah menanam luka. Kini waktunya menuai ganjaran. Anjar tidak lagi melawan suara itu. Pikiran tentang kesabaran, tentang nasihat Mbah Rejo, seolah tertutup oleh gelombang panas yang menguasai dadanya. Yang tersisa hanyalah satu dorongan yang semakin jelas, menghabisi rasa sakit dengan cara yang sama kerasnya. Ia melangkah keluar dari ruangan itu. Pintu terbuka lebar, angin malam menyambutnya seperti sekutu lama. Langkahnya kini mantap, tak lagi ragu. Setiap injakan terasa ringan, seolah tanah sendiri menopangnya. Di halaman rumah, sebuah pohon pisang berdiri tak jauh dari sumur. Anjar menatap batang itu beberapa saat. Dulu ia pernah menumbangkan batang serupa dalam amarah yang tak terkendali. Kini ia ingin memastikan seberapa jauh kekuatan ini membawanya. Ia mengepalkan tangan, merasakan tenaga berputar di pergelangan dan bahunya. Dalam satu gerakan cepat ia menghantam batang pohon itu. Suara retakan terdengar keras, bukan sekedar patah, melainkan seperti kayu tua yang dihantam petir. Pohon itu tumbang seketika, menghantam tanah dengan debu yang mengepul. Anjar berdiri diam, menatap tangannya sendiri. Tak ada rasa sakit, hanya getaran halus yang menyenangkan, seperti aliran listrik yang menegaskan kekuasaan. Dari balik topeng kelana merah terdengar tawa pelan yang perlahan berubah menjadi lantang. Tawa itu bukan lagi tawa anak yang terluka, melainkan tawa seseorang yang baru saja menemukan senjatanya. Sekarang siapa yang akan menertawakan aku? Langit di desa Kedung Rejo tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berputar mengelilingi halaman rumah tua itu, seolah menyaksikan kelahiran sesuatu yang baru. Anjar tidak lagi merasa kecil, tak lagi merasa ditinggalkan. Di dalam dirinya kini bersemayam kekuatan yang menjanjikan balasan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, seorang anak yang dulu dipenuhi luka berdiri dengan tubuh yang sama namun jiwa yang berbeda. Kelana merah telah bangkit, dan bersama kebangkitannya lahirlah sosok baru yang tidak lagi mencari penerimaan, melainkan penebusan melalui amarah.